Ya, terima kasih. Memang kita sekarang sedang menunggu pengumuman dari Istana tentang siapa kasat pengganti Jenderal Andika Perkasa yang sudah ditunjuk menjadi Panglima TNI. Namun masih menunggu pelantikan dan serah terima jabatan Panglima TNI. Jadi betul menarik kalau kita kemudian berbicara tentang kasat, kita tentu tidak bisa melupakan kisah kasat yang pertama, Jenderal Jatikusumo. Nah, Jenderal Jatikusumo ini punya nama lengkap Gusti Pangeran Haryo ya, dan ini anak dari susuhunan Pakubuwono ke-10 yang bisa dibilang memang unik. Jadi anak raja, anak keraton, tapi bersedia menjadi seorang tentara. Nah, ini menarik, apalagi kemudian dalam sejarahnya Jatikusumo ini punya pengalaman yang sangat dekat dengan keluarga Belanda. Jadi waktu kecil dititipkan oleh orang tuanya ke keluarga Belanda agar bisa mengetahui seperti apa sih orang Belanda, walaupun orang tuanya tahu bahwa ini adalah penjajah begitu ya. Nah, jadi ada baiknya juga kita mulai dari kisah agresi militer Belanda kedua pada Desember 48, karena pada Mei 1948 itulah pertama kali Jatikusumo ditunjuk, dipercaya oleh Panglima Sudirman, oleh Presiden Soekarno menjadi kasat yang pertama. Jadi dari Mei 48 hingga Desember 1949. Nah, saat agresi militer Belanda yang kedua itu, kantor markas besar Angkatan Darat itu adanya di Jogja. Nah, ibu kota Jogja itu diduduki dengan mudah oleh tentara Belanda karena tidak banyak pasukan Indonesia di Jogja. Nah, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang pertama, Jatikusumo mengakui bahwa kesatuan TNI waktu itu hanya ada satu kompi brigade yang dipimpin oleh Letkol Soeharto yang kemudian atau kelak menjadi presiden, dan 2 kompi taruna yang berada di bawah tanggung jawab Jatikusumo dengan pangkat kolonel waktu itu. Nah, selain itu juga ada sejumlah laskar-laskar. Nah, praktis jadi Belanda begitu mudah memasuki kota Jogja karena tidak ada pasukan yang memadai untuk bisa menghadang Belanda. Nah, Jatikusumo ini punya tradisi yang kesempatan perang itu adalah kesempatan terbaik. Jadi pengalaman yang paling baik bagi seorang militer adalah kalau dia sudah menghadapi praktek perang, praktek pertempuran. Nah, sebagai kasat gitu ya, Jatikusumo tidak banyak mempunyai komando pasukan, jadi hanya 2 kompi taruna dari Akademi Militer yang dia juga kemudian pada waktu itu sekaligus merangkap sebagai Gubernur Akademi Militer yang kedua begitu ya. Jadi memegang 2 kompi taruna. Ini kan sebenarnya taruna adalah calon perwira yang disiapkan. Nah, tapi kondisinya itu mengharuskan Jatikusumo mengajak para taruna untuk ikut bertempur melawan Belanda. Jadi ada sekitar
150 taruna yang berada di bawah dia. Nah, kadet atau taruna ini antara lain misalnya pada Januari 49 itu melakukan semacam sabotase peledakan jembatan di Prambanan. Nah, jadi memang betul-betul kadet ini yang belum siap bertempur dipaksa oleh Jatikusumo untuk bertempur. Memang ini keputusan yang kontroversial ya waktu itu, karena calon-calon pemimpin bangsa ini bisa-bisa gugur sebelum waktunya, dalam pengertian sebelum jadi letnan, betul-betul jadi perwira sudah gugur. Nah, ini memang akibatnya ada juga 17 kadet waktu itu yang membangkang, dalam pengertian ingin dia tidak berada di pasukan Jatikusumo, dalam pengertian jangan semuanya pasukan dari taruna, tapi lebih menginginkan disebar ke yang lain karena merasa belum punya pengalaman, sehingga harus didampingi oleh pasukan lain yang lebih senior yang punya pengalaman dari tahun 45. Jadi 17 kadet ini yang disebut oleh Jatikusumo sebagai disertir waktu itu. Nah, memang serba salah ya, kondisi akademi militer waktu itu belum begitu ideal. Nah, kemudian dalam beberapa pertempuran juga banyak taruna yang gugur memang karena memang belum berpengalaman. Nah, jadi kebiasaan mengajak taruna dalam sebuah kompi pertempuran sebagai infanteri bukan baru kali ini saja, karena Jatikusumo juga ketika memimpin divisi Ronggolawe juga pernah memimpin semacam istilahnya taruna juga ya, taruna atau sekolah opsir cadangan. Jadi siswa sekolah ini diperintahkan juga ikut dalam sebuah pertempuran. Jadi memang jiwa bertempurnya Jatikusumo ini tinggi sekali gitu. Jadi jangan dilewatkan kalau ada pertempuran. Kalau bisa semua taruna, semua prajurit harus ikut bertempur. Karena tujuan tentara itu yang dinanti-nantikan adalah perang, bukan latihan-latihan terus. Jadi Jatikusumo ini walaupun kecil begitu posturnya, tapi nyalinya tinggi sekali. Makanya kemudian banyak yang bertanya ketika dia memimpin divisi Ronggolawe ini, ada juga taruna yang bertanya, bagaimana kalau kemudian kami gugur? Nah, jadi jawaban Jatikusumo, loh kok prajurit tanya kalau gugur ya, kalau memang harus gugur ya kenapa tidak gitu loh. Kenapa kita harus istimewa? Tentara sama saja. Jadi gugur dalam sebuah pertempuran adalah pengorbanan terbaik gitu. Karena itu kita ingat misalnya dalam peristiwa pemakaman jenderal-jenderal pahlawan revolusi, dia dengan bangga begitu ya, sebagai salah satu perwira tinggi paling senior, itu berada di atas panser yang membawa jenazah Jenderal Ahmad Yani menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu yang di atas panser peti jenazahnya Jenderal Yani adalah Jatikusumo. Jadi betapa dia menghormati betul orang-orang yang berjuang dan bertempur atau gugur dalam sebuah tugas. Jadi sama ya, Jatikusumo ini memang selalu mempraktekkan
sekolah-sekolah militer dan akademi militer dalam palagan-palagan pertempuran. Karena itu palagan pertempuran yang diikuti oleh Jatikusumo ini sangat banyak ya. Nah, dia memang bukan lulusan akademi militer, tapi ada alasan. Waktu itu di Indonesia ada akademi militer di Bandung, salah satu kadetnya itu misalnya salah tiganya maksud saya seperti Aha Nasution, kemudian TB Simatupang, AWK Wilarang gitu ya. Nah, AEK Wilarang maksud saya. Dan Jatikusumo ini pendidikan militernya diawali mengikuti sebagai taruna Corps of Leading Reserve Officeran atau CORO yang mendidik perwira cadangan Kenil, dan pendidikan hanya 6 bulan. Dari situ seperti Nasution, Kawilarang, TB Simatupang juga dari situ. Lalu mereka melanjutkan ke akademi militer di Bandung. Tapi Jatikusumo tidak mau dengan alasan kalau ikut pendidikan akademi militer maka disumpah harus tunduk dan patuh setia kepada Ratu Belanda. Nah, dia nggak mau tuh, dia nggak mau, jadi dia tidak menolak masuk ke akademi militer di Bandung begitu ya. Makanya kemudian setelah setelah Jepang masuk, dia malah memilih masuk ke latihan peta di Bogor. Nah, itu yang kemudian membuat Jatikusumo itu punya punya semangat bertempur itu dari ketika dia berlatih menjadi calon perwira di pendidikan peta di Bogor. Nah, Jatikusumo ini unik barangkali, yang jarang dimiliki perwira-perwira lainnya. Ini dia adalah perwira korps seni pertama yang menjadi kasat. Kebetulan kasat pertama juga adalah dia gitu ya. Kasat yang lainnya kan dalam sejarah Indonesia semuanya dari korps infanteri, kecuali Jatikusumo, kemudian Trisutrisno dan Budiman. Satunya lagi ada dari korps kavaleri namanya Jenderal R. Hartono. Jadi Jatikusumo ini menjadi perantara sebenarnya antara Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno. Nah, Jenderal Sudirman ini ingin ada utusan atau liaison officer penghubung dia dengan Presiden Soekarno yang memahami beberapa bahasa asing, termasuk kalau ada tentara-tentara asing masuk Indonesia. Dia punya kemampuan bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Jepang yang sangat fasih, sehingga Sudirman membutuhkan tokoh seperti Jatikusumo. Karena itulah Jatikusumo diminta menjadi kasat yang pertama. Jadi pertama kali memang Jatikusumo itu antara lain ya awalnya itu sebagai ketua BKR, Badan Keamanan Rakyat Surakarta, itu tahun 45 setelah menyelesaikan pendidikan peta di Bogor, perwira untuk menjadi komandan kompi waktu itu. Setelah itu, untuk menjadi komandan batalion. Setelah itu berturut-turut menjadi, setelah ketua BKR Surabaya 45, menjadi komandan batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat Divisi 10 di Solo. Lalu
lanjut lagi menjadi perwira menengah di Markas Besar Tentara di Jogja. Jadi dulu Markas Besar Tentara itu bukan di Jakarta, tapi adanya di Jogja. Juga kemudian pada tahun 46 sudah menjadi Panglima Divisi Panembahan Senopati. Jadi pangkatnya itu karena memang Indonesia baru saja merdeka ya, itu cepat sekali. Diawali dengan pangkat mayor tahun 45, kemudian letnan kolonel pada tahun 46, jadi mayor cuma 1 tahun. Kemudian letnan kolonelnya juga nggak sampai 1 tahun sudah jadi kolonel tahun 46. Barulah pada 46 ketika yang bersangkutan menjadi Panglima Divisi Panembahan Senopati dan Panglima TRI, menjadi Panglima Divisi 5 Ronggolawe, pangkatnya menjadi Jenderal Mayor. Jadi dari kolonel ke Jenderal Mayor. Dulu belum ada pangkat Brigadir Jenderal. Jadi setelah kolonel, pangkatnya adalah Jenderal Mayor. Namun pada saat reorganisasi dan rasionalisasi tentara pada tahun 48 gitu ya, pangkatnya diturunkan kembali ke pangkat kolonel, tapi berkahnya adalah kemudian yang bersangkutan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi Kepala Staf Angkatan Darat itu dulu pangkatnya adalah kolonel begitu ya, tahun 48 sampai 49. Tadi saya kemukakan juga bahwa selain sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian dia merangkap sebagai Gubernur Akademi Militer di Jogja. Nah, yang saya bilang unik adalah dia jabatannya turun terus. Setelah dari Kasat, kemudian turun jadi Gubernur Akademi Militer. Kalau sekarang mana mau mungkin ya orang turun jabatan begitu ya. Nah, dia turun terus dari Gubernur Akademi Militer di Jogja tahun 48-50, turun lagi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Nah, itu tahun 52-59. Nah, tapi sebelum itu dia juga merangkap jabatan-jabatan Panitia Gencatan Senjata Pusat. Nah, itu kan yang saya bilang, dia dibutuhkan untuk menjadi diplomat, kira-kira diplomat militer untuk menghadapi Belanda, Sekutu, dan lain-lain. Kemudian jadi Biro Perancang Operasi Militer. Jadi banyak sekali pekerjaan Jatikusumo itu, rangkap-rangkap. Jadi selain Ketua Panitia Gencatan Senjata, kemudian Kepala Biro Perancang Operasi Militer, Kepala Biro Pendidikan Pusat Kementerian Pertahanan, baru kemudian menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Ini jadi pendidikan paling elit waktu itu. Setelah itu turun lagi sebagai Komandan Pusat Seni Angkatan Darat yang dulu masih dengan sebutan Direktur Korps Seni Angkatan Darat. Nah, jadi kan turun dari Kasat, Gubernur Akmil, Komandan Seskowat, terus Komandan Pusat Seni Angkatan Darat. Nah, tapi tetap mendapatkan tugas-tugas yang semuanya terkait dengan pertempuran. Jadi Jatikusumo ini menjadi koordinator operasi militer di di wilayah seluruhnya Sumatera. Jadi waktu itu kebetulan ada peristiwa PRRI Permesta. Jadi dia koordinator, komandan operasinya adalah Kolonel Ahmad Yani. Nah, koordinator operasinya adalah Jatikusumo ini. Setelah itu tidak selesai lagi, masih ada tugas lagi. Bagaimana dia menjadi penghubung Angkatan Darat atau TNI ke PBB. Jadi
yang mengatur penempatan kontingen pasukan Garuda Indonesia menjadi pasukan PBB waktu itu, United Nations Emergency Force, jadi UNEF. Barulah kemudian karena ada bakat-bakat diplomat gitu dengan kemampuan bahasa yang bagus, Presiden Soekarno mengirim yang bersangkutan menjadi kepala Konsul Jenderal Indonesia di Sarawak, Sabah, Brunei. Jadi di kawasan waktu itu istilahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia di Singapura. Nah, baru kemudian terus-menerus menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Muda Perhubungan, Menteri Perhubungan Darat, dan sampai Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh di Malaysia pada tahun 63. Ketika kemudian ada operasi Ganyang Malaysia, maka Presiden Soekarno menarik dia kembali. Maka dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI itu, posisi Jatikusumo sebagai Deputi 1 Menko Hankam Kasab. Jadi salah satu perwira dengan pangkat tinggi selain Nasution dan Yani. Kalau Nasution bintang 4, maka Jatikusumo dan Yani itu bintang 3. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa Jatikusumo ini mempunyai pengalaman-pengalaman selain turun pangkat, turun jabatan, dia juga sangat matang dalam memimpin operasi-operasi dengan anak buahnya itu tadi para taruna. Karena itu ketika dia menjadi komandan pusat Korps Seni Angkatan Darat atau Direktur Seni Angkatan Darat, dia juga memimpin taruna ke dalam operasi di Sumatera Barat ya. Anak buahnya waktu itu antara lain seperti Jenderal Trisutrisno, kemudian Jenderal Sudibyo yang pernah menjadi kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, juga Pierre Tendean. Nah, muridnya Pak Jatikusumo ketika beliau menjadi Komandan Pusat Seni Angkatan Darat itu, antara lain dia juga tetap menjadi dosen di Akademi Seni Angkatan Darat. Salah satu muridnya itu F.X. Sunarto, yang ini bapaknya Andika Perkasa yang lulus Akademi Seni Angkatan Darat tahun 57, kalau Pak Trisutrisno angkatan tahun 59. Jadi Jenderal Andika Perkasa ini bapaknya itu adalah muridnya Jatikusumo, Kasat yang pertama. Jadi banyak pengalaman-pengalaman Jatikusumo ini yang bisa menjadi keteladanan bagi perwira-perwira TNI. Jadi jangan kemudian selalu berpikir mencari jabatan. Jabatan adalah amanah. Kalau bisa kemudian jangan jangan mempunyai ambisi-ambisi yang bisa merusak tatanan organisasi. Karena yang bersangkutan juga pada tahun 55 begitu ya, itu pernah juga ditawari kembali oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, tapi kemudian Jenderal Jatikusumo ini menolak dengan alasan, saya tidak mau lagi menjabat atau menelan ludah sendiri jabatan yang dulu pernah diemban saya. Jadi mestinya dia
kembali menjadi Kasat menggantikan Jenderal Mayor Bambang Sugeng waktu itu. Tapi tidak mau, lalu kesempatan ketiga juga kemudian mohon maaf, waktu itu kesempatan ketiga juga ketika dia ditawarkan untuk menggantikan Jenderal Mayor Bambang Utoyo menjadi Kasat lagi, tapi ditolak lagi. Akhirnya kemudian Jenderal Nasution yang sudah sempat berhenti menjadi tentara selama 3 tahun ditarik lagi oleh Presiden Soekarno menjadi Kasat yang kelima. Jadi Nasution itu pernah menjadi Kasat yang kedua menggantikan Jatikusumo pada Desember 49 sampai 52, dan kemudian juga menggantikan Bambang Utoyo sebagai Kasat yang kelima pada November 55 sampai Juni 62. Jadi inilah kisah-kisah unik dari Jenderal Jatikusumo yang bisa kita teladani pada saat sekarang prajurit Angkatan Darat juga sedang menunggu pengumuman dari istana siapa yang akan menjadi Kasat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Jadi ini yang menarik untuk dipahami para generasi penerus, dan sebagai catatan juga Jatikusumo ini akhirnya memang menjadi Jenderal kehormatan bintang 4 setelah dianugerahi pangkat Jenderal bintang 4 kehormatan pada tahun 97. Nah, kemudian pada tahun 2002 dianugerahi sebagai pahlawan nasional begitu ya. Melalui keputusan presiden. Nah, dalam sejarah Angkatan Darat dari total jumlah 32 kepala staf Angkatan Darat, baru 2 kepala staf Angkatan Darat yang dianugerahi menjadi pahlawan nasional, yaitu Jenderal Jatikusumo itu yang pertama tahun 2002 tadi, lalu kemudian Jenderal A.H. Nasution yang menjadi pahlawan nasional pada tahun 2008. Memang ada juga Jenderal Ahmad Yani, tapi posisinya sebagai pahlawan revolusi. Jadi ini yang menarik dari kisah perjalanan Jenderal Jatikusumo yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.